dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Maria Yosefita B.T. Naisali, calon guru penggerak Angkatan 9 SMKS Katolik Kepa Manado, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Beatrix Subani. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia pada SMKS Katolik Kepa Manado. Siang Ibu Beatrix. Selamat siang juga Ibu Vita. Apa kabar nih hari ini? Puji syukur baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan percakapan kita hari ini, pertama-tama saya mengucap terima kasih ya Ibu Bea, karena Ibu Beatrix sudah meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap sebelum Ibu Beatrix melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dari melakukan supervisi yakni untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan hari ini kita akan melakukan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga Ibu akan merasa lebih siap dan lebih percaya diri lagi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dan kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Yang ingin saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam supervisi nanti? Ya, baik Ibu Vita, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya siapkan, maka tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu setelah pembelajaran terjadi, peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dari teks cerpen. Lalu yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek tersebut. Baik Ibu Beatrix, saya ulangi ya. Ya. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam supervisi nanti. Yang pertama, yakni peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Dan yang kedua adalah setelah pembelajaran, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Baik Ibu Beatrix. Lalu Ibu Beatrix, untuk area pengembangan, kira-kira apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran tersebut? Ya, baik Ibu Vita, untuk area pengembangan yakni area pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari peserta didik tersebut. Area pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap itu seperti apa? Area pengembangan pengetahuan yaitu dalam proses pembelajaran siswa itu bisa mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam teks cerpen yang ia baca ataupun video tentang cerpen. Dia dapat mengidentifikasi nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai kehidupan. Itu adalah bagian pengetahuan, ya. Keterampilan? Kalau keterampilan yaitu setelah ketika peserta didik itu menyimak video, dia bisa menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen yang dia tonton tersebut. Ya, dia simak atau dia tonton dalam video yang ditayangkan. Lalu bagaimana dengan area pengembangan sikap? Area pengembangan sikap, ya, di mana ketika adakan diskusi, peserta didik itu dengan serius mengikuti jalannya diskusi. Di sini saya akan melakukan penilaian sikap, karena terkadang ada peserta didik yang di saat diskusi dia tidak serius di dalam berdiskusi dengan teman. Baik Ibu Beatrix, luar biasa. Saya perlu ulangi lagi ya Ibu Beatrix. Di dalam area pengembangan ada 3 bentuk yang akan Ibu nilai, yaitu pertama tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap.
Adapun pengetahuan yang akan Ibu nilai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam teks cerita pendek. Dan kedua, setelah menyimak video, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam video yang mereka tonton. Pengembangan sikap, peserta didik dapat dengan serius mengikuti jalannya alur daripada diskusi tersebut, karena ketika mungkin ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan ya, di mana ada siswa yang bekerja sama, tidak bekerja sama, di sini dengan bertanggung jawab ya, seperti itu. Luar biasa Ibu Beatrix. Oke, lalu bagaimanakah dengan strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Mungkin melalui media pembelajaran atau metode atau model pembelajaran akan Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut. Ya, baik Bu Vita, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dan metodenya adalah saya gunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga metode diskusi. Itu yang saya gunakan. Oke, luar biasa ya Ibu Beatrix. Berarti strategi yang akan Ibu lakukan dalam supervisi nanti, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Berarti Ibu sudah melakukan pemetaan awal sesuai dengan gaya belajar siswa ya Ibu Beatrix. Oke, lalu model pembelajaran Ibu menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kalau model pembelajarannya, model pembelajaran berbasis proyek. Berbasis problem. Ya. Berbasis problem. Terus metodenya menggunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab ya. Oke, luar biasa. Baik Ibu Beatrix, saya akan ikuti alur jalannya observasi Ibu Beatrix ya. Ngomong-ngomong Ibu Beatrix, kapan kita melakukan observasi? Observasinya akan dilakukan pada hari ini hari apa ya? Hari Jumat. Berarti bisa besok. Oh ya, besok ya. Di kelas berapa ya Ibu Beatrix? Saya di kelas 10 layanan perbankan. Pada jam berapa ya Ibu Beatrix? Kalau saya mengajarnya jam 12 sampai jam 2.55. Baik Ibu Beatrix, besok hari Sabtu saya akan memenuhi janji Ibu Beatrix untuk melakukan supervisi pada kelas 10 layanan perbankan pada jam 12 sampai dengan jam 2.25 ya Ibu Beatrix. Semoga Ibu Beatrix bisa mempersiapkan diri agar proses observasinya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu Beatrix, sebelum kita mengakhiri percakapan kita, bagaimanakah perasaan Ibu Beatrix atau apa yang Ibu Beatrix dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Baik Bu Vita, dari percakapan kita hari ini saya merasa senang karena Bu Vita bisa mengingatkan kembali saya tentang tujuan pembelajaran, model pembelajaran yang saya gunakan, dan juga metode-metode pembelajaran yang akan saya gunakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Beatrix. Sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi kali ini. Sampai jumpa pada observasi besok ya Ibu Beatrix. Ya, baik, terima kasih Bu Vita. Baik, saya rasa pembincangan kita sampai ini saja Ibu Beatrix. Kita bertemu pada besok pagi ya. Oke, terima kasih Ibu Beatrix. Salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa. Angela. Untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Hari ini berapa orang yang tidak datang? Master? Ya, hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita tentang cerita pendek. Nah, cerita pendek di sini adalah sebuah karya sastra, cerita pendek itu adalah sebuah karya sastra. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Mengerti dewasa, maka kira-kira 10 meter dari masyarakat sampai pulang di jatuh kampung pada simpang kecil kekapan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan ditemui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang mengalir melalui Pertanyaan yang pertama, judul cerpen. Tulislah judul cerpen, pengarang dan inti daripada cerita pendek yang sudah kalian simak dalam video tadi. Tulislah judul cerpen, pengarang cerpen, dan juga inti cerita yang telah kalian simak dalam video tadi. Ceritakan sebagai seorang yang hidupnya hanya beribadah setengah hari. Yang keempat, pesan-pesan dari cerpen tersebut adalah jangan cepat bangga dengan perbuatan baik yang dilakukan, karena hal tersebut bisa saja baik di hadapan manusia, tetapi kurang baik di hadapan Tuhan. Langsung pada refleksi. Ada yang mau refleksi, silakan. Ya, kelompok 3. Selamat siang Ibu Beatrix. Selamat siang, Bu Tita. Selamat siang Bunda Alexa. Apa kabar siang hari ini? Baik. Terima kasih. Baik, saya perlu menginformasikan kepada Ibu Beatrix dan Bunda Alexa bahwa percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Beatrix terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran Ibu lakukan kemarin terkait dengan supervisi. Untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Beatrix, bagaimana perasaan Ibu Beatrix terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Perasaan saya merasa senang karena memang jalannya observasi itu baik, anak-anak juga tidak terlalu nakal sehingga jalannya observasi itu Baik, terima kasih. Ibu Beatrix, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah yang sudah dilakukan di kelas terkait dengan observasi kemarin? baik. Kita area pengembangan yang sudah saya lakukan di dalam kelas yaitu yang pertama area pengembangan pengetahuan. Nah, area pengembangan pengetahuan yang saya lakukan, langkah yang saya lakukan yaitu saya membentuk siswa itu atas beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang.
Lalu saya memberikan LKPD kepada para siswa untuk mengerjakan secara kelompok. Untuk mereka bisa mengidentifikasi itu area pengembangan pengetahuan. Lalu area pengembangan keterampilan, mereka dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Mereka berusaha menemukan. Lalu sikap, area pengembangan sikap, mereka saya melihat mereka untuk bagaimana mereka bisa kerjasama di dalam melaksanakan mengerjakan LKPD tersebut. Oke, baik Ibu Beatrix, saya perlu mengulangi sedikit apa yang telah disampaikan oleh Ibu Beatrix terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan saat observasi di kelas, di mana Ibu Beatrix menyampaikan bahwa ada 3 bentuk area pengembangan yang Ibu lakukan dalam observasi tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan di sini Ibu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membentuk kelompok, dibagi atas 4-5 peserta didik, dan juga diberikan masing-masing kelompok LKPD untuk bisa mengerjakan tugas yang sudah disampaikan, yaitu siswa atau peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan daripada cerita yang mereka baca dan mereka simak. Yang kedua yaitu keterampilan, peserta didik menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerita pendek tersebut. Dan untuk pengembangan sikap, nilai kerjasama, kolaborasi, kelompok. Baik Ibu Beatrix, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Apakah menurut Ibu sudah berhasil dilakukan dalam observasi tersebut? Menurut saya belum terlalu berhasil, karena anak-anak itu tidak semuanya pun dalam mengerjakan tugas yang saya. Sebentar, Ibu Beatrix mengatakan belum berhasil. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam proses diskusi, saya sering mendampingi mereka. Saya mendampingi dari kelompok ke kelompok. Namun mungkin di situ ada beberapa kelompok. Jadi ketika saya berada di kelompok satu, kelompok yang kedua saya kurang kontrol. Jadi mungkin di situ mereka kurang, ada siswa yang kurang. Jika itu mungkin karena pembagian kelompok melebihi jumlah siswanya. Lalu solusi yang Ibu hadapi dalam menentukan persoalan. Baik, solusi yang saya lakukan, saya menempatkan peserta didik yang dia agak lebih. Saya menempatkan dengan peserta didik yang kurang mampu, sehingga peserta didik yang kemampuannya lebih bisa mendampingi peserta didik yang kurang mampu ketika saya tidak berada di kelompok. Berarti Ibu bukan mengambil alih kegiatan tersebut, tetapi Ibu memberikan Ibu membagi mereka, Ibu menempatkan teman-teman yang sudah bisa atau dianggap sudah mampu dalam mengerjakan tugas itu. Ibu menjadikan mereka teman rekan sejawat dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, ya Ibu Beatrix. Oke, mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan dapat direalisasikan dengan baik dan dapat memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin, ya Bu Beatrix. Saya tunggu cerita menariknya Bu Beatrix. Apakah nanti Ibu bisa melakukan lagi dan berhasil yang seperti ini, atau bagaimana rencana terkait dengan perubahan dan rencana yang disampaikan tadi? Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini dapat berhasil, karena dari pengalaman pertama saya mendapat kendala, saya sudah berusaha untuk berpikir bagaimana solusi untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Beatrix. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga bisa segera terrealisasi rencana-rencana perubahan ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya Ibu Beatrix, saya berikan kesempatan kepada Bunda Alexa untuk selaku pengajar praktik untuk memberikan informasi terkait jalannya
RPP yang sudah melaksanakan aksi nyata ini, dan Ibu BA yang sudah bersedia untuk menjadi guru sasaran penerapan aksi nyata ya. Terima kasih sekali lagi sudah berproses dan sudah ada hasilnya ketika Ibu BA menerapkan proses pembelajaran yang tentunya diawali dengan pembuatan RPP, kemudian persiapan alat peraga yang akan digunakan sampai dengan format penilaian dan sebagainya, dan itu sudah terlaksana. Terima kasih untuk semuanya. Saya sebagai pengajar praktik berharap ya supaya keterlibatan Ibu BA dalam hal mendampingi ibu kita tidak hanya untuk kepentingan tugas aksi nyata ini saja, tetapi mari bersama-sama kita terapkan apa yang sudah didapat, yang menjadi hal baru terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas, yang semuanya itu harus berpusat kepada anak, menyenangkan, sehingga kita tetap membawa perubahan ya, menjadi bagian dari tugas yang diemban oleh ibu kita. Maka sekali lagi saya berharap Ibu BA juga menjadi agen untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bunda Alisa yang telah memberikan support, motivasi dan dukungan kepada kami berdua. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, saya atas nama Mulia Yosefita Bedene Sali dan rekan saya Ibu Beatrix Subandi SPD, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alexiana Kolo sebagai pengajar praktik saya. Semoga kedepannya kami bisa berkolaborasi untuk mencerdaskan anak-anak. Terima kasih Bunda. Selamat siang. Selamat siang, sukses selalu. Terima kasih. Salam dan baik.